Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apoteosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Meskipun mengumpulkan esensi Tianyan bukanlah tugas yang sulit bagi Luosheng saat ini. Sebelumnya, yang membatasi dirinya hanyalah tubuhnya, tetapi sekarang dia tidak lagi memiliki kekhawatiran ini. Tubuh fisiknya telah masuk ke dalam tubuh senjata dewa, meskipun dia tidak tahu kelas senjata dewa apa yang dimilikinya. Itu pasti berisi lebih dari 10.000 sisik naga. Memikirkan hal ini, Luosheng tiba-tiba menepuk kepalanya. Jika tubuh fisiknya terus diperkuat seperti ini, akankah dia masuk ke dalam jajaran artefak tertinggi? Sebelumnya, dia mendengar bahwa monumen roh alami semesta sangat istimewa. Meskipun hukum sebab dan akibat yang terkandung di dalamnya tidak membantu dalam pertempuran, dia dapat mengendus senjata ajaib di seluruh alam semesta. Seandainya tubuh fisik saya sudah diperkuat sampai titik itu, bukankah nama saya akan muncul di monumen semua roh di alam semesta? Bagi Luosheng ini adalah masalah besar. Dia tidak ingin fisik istimewanya terekspos kepada orang lain. Jadi Luosheng mengungkapkan kekhawatirannya. Hasilnya, Sun dan Qinglong membuat penilaian pada saat yang sama, dan itu memang sangat mungkin. Meskipun tubuh fisik Luosheng saat ini terlihat seperti tubuh daging dan darah, esensinya telah diubah oleh kuali api dewa. Bisa juga dikatakan sebagai makhluk setengah manusia, setengah senjata. Hanya saja situasi ini belum pernah muncul di dunia. Sun dan Qinglong hanya berpikir itu mungkin, namun belum bisa dipastikan. Apakah namanya benar-benar akan muncul di monumen roh alam semesta? Setelah Luosheng berhenti di depan air terjun guntur dan kilat, beberapa pemilik istana termasuk Master Alam Matahari Terbenam, Yonluo dan lainnya hampir berpikir bahwa dia harus melewati air terjun guntur dan kilat. Pada saat ini, bahkan Yonluo mulai merasa gugup. Jika Luosheng benar-benar melakukan tindakan ini, dia mungkin secara pribadi masuk dan membawa Luosheng keluar. Namun setelah Luosheng berhenti sejenak di 36.000 mil, dia menyerah atas inisiatifnya sendiri. Setelah memilih untuk menyerah, dia muncul di pintu menara segel Yinian. Pada saat ini, Luosheng telah mengalami terbakarnya api misterius, dan seluruh tubuhnya telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, karena pakaiannya terbakar. Pakaian cadangan yang dia keluarkan adalah satu set kemeja putih yang terlihat energik. Sebelumnya, banyak prajurit yang kembali dari menara segel satu pikiran, baik terluka atau dipermalukan. Luosheng ini memasuki kedalaman 36.000 mil, 2 kali lebih jauh dari Huan Haitianshun, dan 8.000 mil lebih jauh dari Anxin. Tidak sulit dibayangkan bagi para pejuang istana ke-13, namun lelaki ini tampak utuh, seperti baru saja kembali dari liburan. Sehingga banyak prajurit yang terdiam dan semakin banyak prajurit yang marah. Kesenjangan antara prajurit ini terlalu besar. Akankah Luosheng menggunakan beberapa metode untuk menipu di menara segel Yinian? Tetapi dengan begitu banyak penguasa istana dan bahkan penguasa alam yang menatap mereka, kemungkinan untuk berbuat curang terlalu kecil. Luosheng, ayo! Suara jelas Yonluo terdengar lagi. Luosheng mengangguk, menendang kakinya dan terbang ke atas gedung, tetapi matanya adalah orang pertama yang bertemu dengan Anxin. Jika Luosheng keluar lebih awal, Anxin akan melototi Luosheng tanpa menyesuaikan mentalitasnya. Tetapi setelah penyesuaian dirinya barusan, dia tersenyum dengan murah hati dan berkata, "Selamat." Luosheng mengangguk sedikit dan memalingkan wajahnya ke Yonluo, sementara Anxin masih menatap Luosheng dan berkata dalam hatinya, "Selamat, tapi bagaimanapun juga tidak ada peluang untuk menang kembali." Di sini, Yonluo tersenyum ringan pada Luosheng dan berkata, "Saya yakin tidak ada yang akan mencapai hasil di masa depan. Anda tidak mengecewakan saya. Selamat." "Terima kasih." Luosheng tersenyum. Pada saat ini, Yonluo memandang penguasa alam matahari terbenam di sebelahnya dan memperkenalkan Luosheng. Ini adalah penguasa alam matahari terbenam. Dia telah berjanji sebelumnya
bahwa akan ada hadiah berbeda setelah menembus 20.000 mil dan 30.000 mil sebagai penghargaan. Apakah ada hadiahnya? Hati Losen tiba-tiba melonjak. Dia hanya mendengar bahwa ada hadiah untuk 1.000 mil, 3.000 mil, dan 10.000 mil sebelumnya. Tentu saja dia tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Dan Loseng hanya berlari ke tahap 36.000 mil bukanlah untuk hadiah apapun. Tetapi jika ada hadiah, dan itu adalah hadiah dari penguasa alam agung, jadi Loseng pasti tidak akan menolak. Orang-orang seperti penguasa alam matahari terbenam, karena mereka telah membuat janji ini secara alami, tidak akan mengingkari janji mereka. Penguasa alam agung memandang Loseng dari atas ke bawah, kemudian dia tersenyum sedikit. Anak muda, saya menjanjikan kedua hadiah ini, tapi hadiah 30.000 mil ini dipaksakan secara paksa oleh Yan Luo. Tapi saya mungkin sudah memikirkannya. Izinkan saya berbicara tentang hadiah 20.000 mil terlebih dahulu. Apa yang Anda inginkan? Setelah mendengar ini, mata Loseng sedikit berkedip, dan dia sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya. Senjata, saya ingin tombak. Senjata? Anshin, yang berada di sebelahnya tidak bisa menahannya. Untuk apa Anda menginginkan senjata tombak? Bukankah Anda seorang pendekar pedang? Apakah Anda masih bisa menggunakan senjata tombak? Loseng menginginkan senjata tombak tentu saja karena Sun. Sekarang dengan penguatan tubuh roh pedang, jiwa Sun telah pulih lebih dari setengahnya. Tetapi dia sekarang tidak memiliki senjata yang dapat dia manfaatkan. Awalnya, Loseng ingin memasuki aula senjata dewa untuk membantu Sun memilih senjata lain. Tetapi dia dibatasi oleh kenyataan bahwa dia tidak memiliki begitu banyak Hyo esensi sejati. Tentu saja, Yun Luo juga memahaminya dengan sepenuh hati. Senjata Raja Pembunuh klan Yoye adalah tombak, dan Loseng ingin mendapatkan senjata ini untuk Sun. Mendengar itu, penguasa alam matahari terbenam Sunset tertawa terbahak-bahak, sehingga Loseng memandangnya dengan wajah aneh. Namun penguasa alam matahari terbenam berkata, kebetulan sekali, senjata yang biasa saya gunakan juga adalah tombak. Setelah mengatakan itu, ada beberapa sinar cahaya di belakang penguasa alam matahari terbenam yang seperti naga panjang yang keluar dari laut, terbang keluar dan melayang di depan Loseng. Anda bisa memilih sendiri keempat senjata ini, kata penguasa alam matahari terbenam dengan tenang, dengan ekspresi agak bangga di wajahnya, karena dia adalah seorang pejuang yang menggunakan senjata tombak. Jadi secara alami dia memiliki banyak senjata bagus di sekelilingnya. Keempat tombak ini memiliki warna dan panjang yang berbeda, tetapi setiap tombak memancarkan kekuatan yang sangat luar biasa. Yun Luo yang berdiri di sampingnya melihat keempat tombak ini, tetapi dia tersenyum sedikit sebelum berkata, saya khawatir penguasa alam matahari terbenam memiliki lebih dari beberapa tombak bagus ini. Penguasa alam matahari terbenam tersenyum tipis. Memang keempat senjata ini bisa dimasukkan ke dalam monumen 10.000 roh di alam semesta. Tapi saya masih memiliki 2 senjata dewa kelas 1 di tangan saya, yang peringkat di antara 4.000 teratas di monumen 10.000 roh di alam semesta. Nomornya kedua setelah artefak tertinggi. Tetapi jika Loseng memilih senjata itu, saya khawatir dia tidak akan bisa mendapatkan hadiah dari 30.000 mil. Artefak kelas 1 yang dapat masuk dalam 4.000 teratas adalah artefak tingkat tinggi di antara artefak. 3.000 teratas di monumen roh alam semesta, semuanya adalah artefak tertinggi. Yun Luo bertanya kepada Loseng, jika Anda memilih senjata itu, penguasa alam matahari terbenam harus menukarnya dengan 2 hadiah. Jelas, masalah seperti ini perlu diselesaikan oleh Loseng sendiri. Tapi saat ini Sun berkata dengan ringan, Loseng tidak perlu menukar 2 hadiah. Loseng masih ragu-ragu. Sekarang Sun juga merupakan kekuatan tempur yang kuat untuk Loseng. Jika dia dapat dilengkapi dengan senjata yang lebih baik, Loseng tidak akan ragu-ragu. Tapi Sun berkata, tidak, saya hanya ingin senjata hitam paling kanan. Karena Sun bersikeras untuk tidak menggunakannya, Loseng tidak bisa memaksanya lagi. Jadi dia mengangguk dan berkata kepada penguasa alam matahari terbenam, tidak perlu, saya ingin tombak ini.
Setelah selesai berbicara, Lo Sheng menunjuk ke tombak putih di paling kanan. Oh, ekspresi terkejut muncul di wajah penguasa alam matahari terbenam. Anda sepertinya benar-benar mempelajari tombak. Atau adakah orang lain yang memberi Anda nasihat? Keempat tombak ini semuanya berada di peringkat 9.000 di Monumen Roh Alam Semesta. Tetapi ada sedikit kesenjangan di antara mereka. Tombak darah kuno Han Mei ini adalah peringkat tertinggi. Dan saat ini dia berada di peringkat 9.036. Namun Monumen Roh Alam Semesta ini disegarkan setiap bulan. Dan tulisan di atasnya berubah. Peringkatnya juga terus berubah. Semakin jauh senjata ajaibnya, semakin besar fluktuasi peringkatnya. Tetapi tombak darah kuno Han Mei ini jauh lebih baik dibandingkan 3 senjata lainnya. Lo Sheng melihat senjata ini dan berpikir bahwa Yuan Luo sedang menginstruksikan Lo Sheng. Yuan Luo secara alami tahu bahwa Sun lah yang memilih senjata ini, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak mengirim pesan ke esensi jati Lo Sheng. Penguasa alam matahari terbenam, seharusnya Anda dapat mendeteksi fluktuasi esensi jati. Jelas ini adalah kebenaran, karena orang lain tidak dapat mendengar transmisi energi yang sebenarnya. Jika tidak, mereka pasti dapat merasakannya. Lagi pula, seberapa sensitifkah penguasa alam matahari terbenam terhadap esensi jati? Memang tidak ada fluktuasi energi sebenarnya di pihak Yuan Luo sekarang. Jadi penguasa alam matahari terbenam hanya mengangguk dan menunjukkan kekaguman. Dalam banyak kasus, penglihatan seorang pejuang juga sangat penting. Segera dia mengulurkan tangannya dan menjentikkan tombak darah kuno Han Mei dan tombak putih itu berputar dan menembak lurus ke arah Lo Sheng. Segera Lo Sheng mengambil tombak darah kuno Han Mei dan melihatnya, hanya untuk menemukan ada pola bunga plum samar di laras tombak putih itu. Kemudian jejak energi kekacauan keluar dari telapak tangannya, dan dia menghilang ke dalam tombak darah kuno Han Mei. Saat berikutnya, buah plum dingin di tubuh tombak perlahan-lahan menampakkan dirinya, berubah menjadi garis-garis buah plum dingin yang berdarah. Saat cahaya berdarah mekar, warnanya cerah, dan pada saat yang sama, nampaknya aura yang luas dan kuno dari bunga plum dingin tampak darah kuno memiliki kata darah kuno di dalamnya. Jadi pasti berasal dari asal-usul yang bagus. Hah? Kenapa energi jati Anda begitu kental? Warna plum musim dingin yang diaktifkan begitu cerah. Warna aneh muncul di wajah penguasa alam matahari terbenam. Dengan budidaya seorang master alam, seharusnya esensi jatinya kental berkali-kali lebih kental daripada esensi jati si kecil di alam hidup dan mati. Tapi dia tidak bisa mengaktifkan darah kuno di dalamnya sejauh ini. Jadi bagaimana si kecil ini melakukannya? Kecuali Lo Sheng sendiri juga mengandung sinar darah kuno dan dapat berinteraksi dengan darah kuno di senjata ini. Hal ini mungkin terjadi. Tapi penguasa alam matahari terbenam tidak bisa merasakan nafas garis keturunan kuno apapun dari Lo Sheng, yang membuat penguasa alam matahari terbenam sangat bingung. Namun di balik setiap jenius ada rahasianya sendiri, dan Lo Sheng terbang sejauh 36.000 mil dalam tubuh fisik. Kemampuannya apa yang dia andalkan untuk melakukan perjalanan jarak jauh? Pada awalnya sudah ditebak. Para penguasa istana lainnya memandang tombak di tangan Lo Sheng dengan sedikit rasa iri. Senjata utama di tangan para penguasa istana ini hanya setingkat dengan senjata Lo Sheng. Tetapi Lo Sheng pada tingkat budidaya ini telah memperoleh senjata yang begitu tajam. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak iri? Penguasa alam matahari terbenam, apa hadiah dari 30.000 mil? Yuan Luo melompat masuk tanpa melewatkan kesempatan. Penguasa alam matahari terbenam juga tersenyum dan menyerah. Dia hanya berkata, "Saya secara alami akan memberitahu Lo Sheng setelah warisan api ini selesai." Berbeda dengan pagoda Linglong klan surgawi, warisan api adalah ujian murni, dan ujian ini dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama secara alami adalah menara penyegel satu pikiran, sedangkan bagian kedua adalah tantangan mimpi. Setelah Lo Sheng dan Anxin turun dari atap, mereka termasuk di antara para pejuang. Lo Sheng menemukan sudut untuk duduk dan Anxin juga duduk di sebelah Lo Sheng.
Sekarang banyak prajurit di istana ke-13 ingat mengapa Ansin hanya mengizinkan Lo Sheng duduk di sebelahnya ketika dia memahami pahatan batu hukum. Setelah memikirkannya, mereka juga menghela nafas dalam hati. Memang benar, di antara generasi muda tidak banyak orang yang memenuhi syarat untuk duduk di sebelah Ansin, tetapi Lo Sheng pasti salah satu dari mereka. Pada saat ini, lelaki tua berpakaian biasa itu melayang di udara, dan sebuah suara tua terdengar perlahan. Selanjutnya, semua prajurit istana ke-13 akan memasuki ruang impian. Segera, medan perang impian akan dimulai. Uji coba di ruang mimpi ini juga harus dianggap sebagai pratinjo dari medan perang impian. Jadi, ayo bekerja keras. Setelah mengatakan itu, lelaki tua berbaju biasa berjalan di depan untuk memimpin, dan para prajurit dari istana ke-13 juga berdiri dan mengikuti di belakang. Meskipun wajah Ansin setenang air, tapi ada kegembiraan yang tak terkendali di hatinya. Begitu dia memikirkan tentang menara penyegel, dia sudah dikalahkan. Namun dalam uji coba berikutnya, di ruang mimpi, dia harus menang. Jelas sangat sulit bagi Ansin untuk berkompromi dan mengaku kekalahan dengan tulus. Setelah menentukan nasibnya, dia bekerja 10 kali lebih keras dari prajurit lainnya. Dalam perang dunia yang hebat ini, dia tidak pernah mau hanya menjadi peran pendukung. Mungkin Lo Sheng juga merupakan penghalang yang diatur oleh dewa untuk dirinya sendiri, dan dia percaya dia pasti akan melampaui Lo Sheng. Melihat punggung Lo Sheng, mata Ansin berkedip, dan tekadnya yang kuat membuatnya secara tidak sengaja memancarkan momentum yang menentukan, menyebabkan prajurit lain melihatnya. Hanya saja Lo Sheng yang tidak menoleh ke belakang, dia berjalan di depan, yang membuat sudut mulut Ansin sedikit melengkung. Ruang impian di Pulau Changshu dibangun di sebuah istana kuno, tidak jauh dari menara Seike Yinian. Semua orang dengan cepat mencapai tujuan mereka, dan segera mereka pindah. Kelompokkan 200 orang memasuki ruang mimpi untuk menerima persidangan. Setelah lelaki tua biasa itu selesai berbicara, dia mengeluarkan sebuah daftar. Dia dengan santai menggaruk daftar itu dengan jarinya, dan itu dia nama-nama 200 prajurit ditandai di daftar. Kemudian satu demi satu nama-nama emas muncul di atas kepala semua orang, sehingga para prajurit yang melihat nama mereka keluar satu demi satu. Dan dalam sekejap, mereka masuk ke istana kuno, dan dia duduk bersila. Lo Sheng hanya memasuki ruang mimpi sekali, dan dia juga tahu bahwa setelah mereka duduk seperti ini, mereka menempatkan bayangan cermin lengkap dari diri mereka ke dalam ruang mimpi. Saat ini, Lo Sheng memandang Ansin di sebelahnya, sehingga Ansin mengalami inisiatif yang bertanya. Apa yang ingin ditanyakan? Anda belum pernah ke ruang mimpi, kan? Dia sudah tahu bahwa Lo Sheng adalah seorang yang berpengaruh, dan waktu kenaikannya sangat singkat. Kemungkinan dia belum ke ruang mimpi relatif tinggi. Namun Lo Sheng menggelengkan kepalanya dan berkata, saya pernah ke sana sekali. Yang ingin saya tanyakan adalah apa medan perang impian itu? Ansin tersenyum lembut. Medan perang impian tidak akan terbuka selama beberapa tahun. Apa yang terjadi setelah dibuka? Lo Sheng bertanya. Ini sangat sederhana. Di seluruh medan perang mimpi, kita menghadapi para jenius di seluruh dunia. Keturunan dari berbagai penguasa dunia, keturunan Tianxun, dan beberapa jenius tersembunyi yang tiada tara. Semuanya harus berpartisipasi. Ansin berkata sambil tersenyum. Sebenarnya saya juga belum melihatnya, atau saya belum melihat makhluk apapun dari zaman ini. Apakah Anda belum pernah melihat makhluk yang jin ini? Lo Sheng sedikit terkejut. Suatu zaman berlangsung selama 3,6 miliar tahun. Konon akhir zaman ini seringkali disertai dengan kepunahan massal, sehingga semua makhluk yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia akan dihancurkan dan dirombak. Hanya setelah era berikutnya, mereka perlahan akan berkembang dengan vitalitas. Dunia ini adalah sebuah zaman, dan siklus zaman tidak ada habisnya.
dan Lo Sheng tidak tahu berapa zaman yang telah dilaluinya. Di akhir suatu era, bahkan Dao Surga pun akan hancur, seperti pecahan Dao Surga milik Lo Sheng yang merupakan pecahan kehancuran Dao Surga di era sebelumnya. Hanya sejumlah kecil orang yang sangat berkuasa yang dapat bertahan dari era sebelumnya ke era berikutnya dan menembus batas kepunahan ini. Apa yang aneh? Dikatakan bahwa medan perang realisasi mimpi awalnya dimulai dengan perang dunia besar. Mungkin dapat dikatakan bahwa medan perang realisasi mimpi adalah awal dari perang dunia besar. Tapi Ansin masih perlu memperjelasnya. Saya mengerti. Lo Sheng mengangguk. Sekarang semua orang fokus pada persidangan di Istana Kuno. Di bawah pengaturan orang biasa, seseorang menggantungkan deretan surat agar orang-orang menyelidiki situasi persidangan di Istana Kuno. 200 orang yang memasuki ruang impian ini dalam waktu bersamaan tentu tidak dimasukkan untuk bersaing bersama. Setelah Xing Wei keluar, Lo Sheng melihat dengan jelas bahwa setelah masuki ruang mimpi, para pejuang ini terus-menerus menerima tantangan. Segera beberapa prajurit tersingkir dan proyeksi itu mati di ruang mimpi. Setelah tubuh utama membuka matanya, ia berjalan keluar dari Istana Kuno dengan sedih. Seiring berjalannya waktu, tantangan akan menjadi semakin sulit dan semakin banyak orang yang akan keluar. Orang terakhir bertahan selama 11 putaran tantangan sebelum proyeksinya jatuh ke ruang mimpi. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan bahwa dialah satu-satunya yang tersisa di Istana Kuno, dan wajahnya secara alami menunjukkan ekspresi bangga. Setelah 200 orang meninggalkan Istana Kuno, lelaki tua biasa itu menggelengkan kepalanya. Hasil terbaik di babak ini hanya melalui 11 putaran tantangan. Sayang sekali. Jelas sekali, lelaki tua berpakaian biasa itu tidak terlalu memikirkan 200 orang ini, dan dia bahkan tidak menyebut nama tempat pertama. Gelombang kedua. Lelaki tua berpakaian biasa itu mengulurkan tangannya, sekali lagi membuat coretan acak pada daftar, dan melingkari nama 200 orang. Saat nama-nama itu muncul, para prajurit yang melihat nama mereka masuk ke Istana Kuno satu demi satu. Kebanyakan pejuang dapat bertahan dalam 6 putaran pertama tantangan di ruang impian ini. Setelah 6 ronde, kesulitannya akan menjadi semakin sulit, dan para pejuang akan terus mati dan tersingkir dari ruang impian. 7 putaran, 10 putaran. Saat kesulitan meningkat, semakin banyak prajurit yang tersingkir. Namun di antara prajurit angkatan kedua, ada beberapa yang lebih menarik perhatian. Misalnya, prajurit bernama Li bertahan hingga 19 ronde sebelum tersingkir. Kali ini lelaki tua berpakaian biasa itu merasa agak puas dan berkata, di antara kelompok prajurit ini, Li Yoran bertahan hingga 19 ronde. Dan itu bagus. Ada senyum tipis di wajah Li Yoran, tapi matanya sedikit tertuju pada Lo Sheng dan Ansin. Para jenius yang biasa memasuki istana ke-13 sangat sombong. Sebelum berpartisipasi dalam warisan api, Li Yoran sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Tetapi di menara penjaga Yinian, prajurit bermagali dipukul oleh Lo Sheng dan Ansin. Meskipun dia berpikir akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan tempat pertama, dia tidak pernah berpikir bahwa jarak antara dia dan kedua orang ini akan begitu besar. Lagi pula uji coba di ruang mimpi ini bukan tantangan ketahanan, tapi tentang mengerahkan kekuatan tempur terkuat seseorang. Tapi dia tidak tahu seperti apa kekuatan tempur Lo Sheng dan Ansin. Lo Sheng ini hanya berada di tingkat kelima hidup dan mati, dan Ansin adalah seorang wanita. Dia memiliki banyak pikiran yang mengganggu di dalam hatinya, dan tentu saja dia tidak ingin pikiran itu melampaui dirinya sendiri. Gelombang ketiga. Lo Sheng melihat nama-nama itu satu demi satu di udara, tetapi masih tidak menemukan namanya di antara mereka. Ansin tidak melihat namanya, jadi dia melepas salah satu antingnya yang terbentuk hati, meletakkannya di tangannya dan meremasnya dengan lembut. Kali ini, dia tidak menggunakan terlalu banyak tenaga untuk menghancurkan anting-anting itu.
Namun di antara prajurit gelombang ketiga, ada Sui Muyang dari istana ke-13. Sui Muyang menderita banyak kerusakan di menara Sekeginian, tetapi dia pulih dengan cepat setelah perawatan tadi. Segera 200 orang masuki istana kuno, dan para prajurit dengan cepat mengambil posisi mereka, dan diproyeksikan ke ruang mimpi. Kemudian mereka terus-menerus berjuang, menghilangkan tantangan di depan mereka. Namun di antara kelompok prajurit ini, yang berkinerja terbaik adalah memang Sui Muyang. Jika diberi peringkat berdasarkan hasil di menara Sekeginian, Sui Muyang berada di peringkat 3 teratas. Meskipun cahaya sepenuhnya dibayangi oleh Lo Sheng dan An Xin, masih banyak pejuang yang sangat optimis terhadapnya. Namun hasilnya mengejutkan. Pada akhirnya, ia hanya bertahan hingga ronde ke-17. Sebagai pendekar nomor 1 di Yunmyo Tianggong, dia hanya bertahan hingga ronde ke-17, sehingga hasilnya agak buruk. Ketika meninggalkan istana kuno, Sui Muyang juga tampak sedikit frustasi. Melihat penampilannya, Lo Sheng tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Meskipun karakter orang ini gigih, dia mengingat kegigihan ini kepada orang lain dan mengadakan orang lain untuk bersikap tegas. Keyakinan Anda sendiri pada akhirnya tidak dapat diandalkan, dan landasannya dapat dengan mudah terguncang. Adapun Yun Luo, wajahnya acuh tak acuh dan dia tidak bereaksi. Gelombang keempat, gelombang keenam. Sama seperti ini, satu demi satu nama Lo Sheng dan An Xin tidak pernah dilingkari. Lo Sheng sedikit bingung sekarang, tampaknya orang tua biasa itu pasti melakukannya dengan sengaja. Dia mungkin ingin mengatur dirinya sendiri di kelompok terakhir, dan An Xin harus berada di kelompok yang sama dengannya. Lebih dari 4.000 prajurit, meskipun 200 orang masuki istana kuno pada satu waktu. Mungkin akan lebih dari 20 kelompok kemudian, ketika giliran mereka tiba, An Xin mungkin sudah mengetahuinya, jadi dia berhenti mencari namanya. Semakin banyak pejuang masuki ruang mimpi, beberapa hasil luar biasa telah muncul. Sebelumnya, beberapa pejuang mungkin hanya melakukan perjalanan 7 atau 8.000 mil, atau bahkan 4 atau 5.000 mil di menara Sekeginian. Namun pada akhirnya, mereka mencapai hasil yang baik. Bagaimanapun, menara penyegel menguji kesabaran dan pemahaman prajurit terhadap hukum. Efektivitas tempur tentu saja terkait dengan hal-hal ini. Tetapi kekuatan beberapa pejuang tidak dapat ditampilkan dalam badai hukum. Oleh karena itu, peringkatnya juga mengalami perubahan yang relatif besar. Beberapa prajurit di Tianggong telah mencapai hasil yang sangat baik dalam 20 ronde, sehingga para penguasa istana surgawi ini secara alami merasa bangga dalam hati mereka. Hanya ketika mereka secara tidak sengaja melirik Lo Sheng dan An Xin, mereka merasa sedikit tidak senang. Kedua makhluk kecil seperti monster ini belum muncul dan hasil akhirnya sangat sulit untuk dikatakan. Setelah beberapa jam, akhirnya giliran gelombang terakhir. Kelompok prajurit terakhir tidak dapat mengumpulkan 200 orang, tetapi berjumlah 163 orang. Orang tua berpakaian biasa tidak perlu menyebutkan nama mereka, dan prajurit yang tersisa tahu bahwa inilah giliran mereka. Tetapi ketika orang tua berpakaian biasa menyebutkan nama mereka, Lo Sheng dan An Xin masih tidak dapat menemukan nama mereka. Apa yang terjadi? Wajah Lo Sheng dipenuhi keheranan. An Xin juga miringkan kepalanya dengan ekspresi kebingungan di wajahnya. Orang tua berpakaian biasa di udara mungkin memperhatikan ekspresi wajah kedua orang itu dan berkata, "Kalian berdua berada di akhir. Apakah ini perlu?" Ada ekspresi tenang di wajah Lo Sheng. Adapun lelaki itu berpakaian biasa, dia memiliki ekspresi alami, sangat disengaja dan pada akhirnya bersikeras untuk mengatur Lo Sheng dan An Xin. 161 orang masuki istana kuno satu demi satu untuk menerima persidangan. Saat ini di sisi lain Pulau Changshu, di depan batu besar. Setelah Lo Sheng pergi, karakter besar di batu itu retak. Retakan tersebut terbuka secara perlahan. 2 jam setelah Lo Sheng pergi, 2 retakan muncul di 2 karakter lainnya. Kecepatan retakan ini terus meningkat. Dalam 2 hari terakhir, retakan yang tak terhitung jumlahnya telah muncul pada karakter besar ukiran Yi Jian Tianshun.
Kedua prajurit alam dewa juga menatap tajam pada segala sesuatu yang terjadi di depan mereka. Selama 2 hari 2 malam ini, setelah puluhan ribu tahun, 2 hari 2 malam bukanlah apa-apa. Namun 2 hari 2 malam ini bagi Lao Chen dan Lao Su terasa seperti 1000 atau 10.000 tahun. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan Lo Sheng, tetapi setidaknya dia memicu kata-kata besar yang ditinggalkan oleh Yi Ji dan Tian Xun, yang berarti bahwa misteri yang ditinggalkan oleh Yi Ji Tian Xun kemungkinan besar akan terungkap. Atau kemungkinan besar rahasia ini tidak ada. Akibat ini bisa membawa pukulan fatal bagi mereka berdua, dan mereka bisa langsung mati karenanya. Namun jika misteri ini terungkap, mereka hanya perlu memahami 10% atau 20%, dan saya khawatir mereka akan mendapat banyak manfaat. Meskipun bakat keduanya tidak terlalu tinggi, bahkan jika mereka bekerja keras, mereka mungkin hanya bisa mendapatkan posisi wakil penguasa kota di Tanah Suci tingkat 10 di dunia besar. Pejuang yang mau memahami di sini umumnya dibagi menjadi 2 jenis. Yang satu adalah pejuang dengan bakat sangat tinggi, yang percaya bahwa ia dapat memahami rahasia Yi Ji Tian Xun, tapi dia tidak rela menjadi pejuang biasa-biasa saja sepanjang hidupnya. Jadi 2 hari ini adalah 2 hari yang terpenting dalam hidup mereka. Retakan semakin banyak dan kata-kata itu mulai terkelupas perlahan, meluncur di sepanjang dinding batu dan jatuh ke tanah, hancur berkeping-keping satu persatu. Setiap kali pecahannya jatuh, Lao Chen akan menjadi orang pertama yang bergegas dan mengumpulkan pecahan batu itu, seperti harta karun. Dia juga telah memeriksa pecahan-pecahan ini. Itu hanyalah batu biasa, tidak ada yang istimewa darinya. Tetapi mereka tidak memandangi benda-benda ini selama puluhan ribu tahun, dan batu-batu itu telah menjadi harta karun. Fragmen terakhir terlepas, dan semua tulisan di dinding batu terkelupas. Hanya menyisakan beberapa baris tulisan tidak bertaturan dengan tepi bergelombang. Namun tidak ada reaksi dan tidak ada misteri. Senyuman sedih muncul di wajah Lo Su. Mulai sekarang, kita bisa bebas. Sekarang saya merasa lega. 60.000 tahun, saya telah duduk di sini selama 60.000 tahun. Tawa Lao Chen agak histeris. Dia telah tinggal di sini 3 kali lebih lama dari Lao Su, hingga pulau ini diubah menjadi tempat warisan api dan untuk membersihkan semua prajurit yang merasakan niat pedang di depan batu besar. Lao Chen menghabiskan banyak upaya untuk tinggal di sini. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.